Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kini saatnya akan berinteraksi dengan jamaah atau pemirsa yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Ada Ibu Renita dari Pamulang, Tangerang Selatan. Assalamualaikum Ibu Renita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Renita sudah bergabung. Silakan pertanyaannya Ibu Renita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ustadz. Izin bertanya Bapak, Ya, saya silakan. kan memiliki 2 anak yang jaraknya lumayan dekat. Nah, untuk mengontrol emosi saya ketika saya sedang kelelahan, itu saya kadang tuh belum bisa menahan gitu, masih suka berteriak-teriak ke anak. Tapi setelah itu saya menyesal. Jadi Ibu merasa insecure gitu ya setelah mungkin memarahi dan emosi terhadap anak begitu ya Bu ya? Maksudnya belum bisa, pengennya Mengontrol sih emosi. dengan lembut gitu, Ya. tapi dengan keadaan ketika anak lagi berantem, padahal cuma masalah sepele berebut mainan. Baik, Masya Allah. Mungkin dari insecure ini akhirnya timbul emosi yang akhirnya anak jadi korban kemarahan sang ibu. Bagaimana nih Ustadz Injab? Ditunggu Ibu Renita jawabannya, jangan kemana-mana Ibu. Baik, ini sering dialami sama ibu-ibu ya. Betul, baik itu ngurus anak maupun dengan suami capek, lelah, pegel, cangkel ibu. Ketika kita di rumah tangga ngurus anak, ngurus suami, kita ini akan lelah kalau enggak lillah. Banyak orang tidak bertahan karena mereka tidak bertuhan. Jadi gimana tuh Ustadz kuncinya buat si teteh yang ini? Ibu, ketika kita mendidik anak, tanamkan di hati kita, tugas kita itu mendidik anak. Anak kita nurut atau tidak, anak kita soleh atau tidak, anak kita pinter atau tidak, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Tugas kita mah mendidik anak dengan baik dan niatkan mendidiknya karena Allah. Ibu, kalau ngedidik anak bukan karena Allah, capek Bu. Makanya nggak salah kata teman saya, kalau ibu-ibu itu penyanyi sejati. Iya, ya Ustadz ya, tiap hari di rumahnya, nyanyi mulu. Pertama kan intro dulu, itu kalau ngedidik anaknya nggak karena Allah. Pertama intro dulu, nah nggak boleh ya, no, nggak boleh. Anak kita bandel banget, akhirnya diambil HP ibu, dicemplungin ke sumur. Langsung masuk ke rapnya, kan sudah mamah bilang. Ibu, kalau ibu nggak karena Allah ngedidik anak capek. Makanya ketika ibu mendidik anak ibu, niatkan karena Allah dan ibu aduin ke Allah anaknya. Ya Allah, saya punya anak, pengen ya Allah, pengen jadi anak yang soleh, pengen jadi anak yang soleh. Jangan ngandelin ibu doang. Kalau ibu sendiri tidak melibatkan Allah, capek ibu. Makanya kita diajarkan doanya. Ibu apal doanya? Allahumma barik lana fima rozaq. Makan itu mah Bu. Banyak doanya. Robbi habli minas solihin. Boleh. Robbana hablana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Bener Ustadz, hafiz Quran semua di sini. Makanya saya mah yakin nih ibu-ibu yang di sini anak-anaknya insya Allah soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Injab. Begitu Ibu Renita langsung dari Pamulang. Mudah-mudahan terus diberikan kesabaran untuk dalam mendidik anaknya. Bukankah kita juga semuanya pernah menjadi anak-anak ya Ustadz ya? Betul. Ya begitulah kelakuan anak-anak, rebutan mainan begitu ya. Baik, terima kasih Bu Renita sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Dan saya kembali ke jamaah Masjid Al-Hidayah. Ada Kak Ine. Boleh berdiri Kak Ine, nanti akan dijawab oleh Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Kak Ine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ina. Ustadz, saya izin bertanya, apa langkah yang paling nyata untuk mengubah kebiasaan membandingkan diri menjadi kebiasaan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Langkah apa yang paling nyata yang bisa kita lakukan Ustadz? Silakan. Iya, bagaimana nih untuk merubah
Kebiasaan sering membandingkan dengan kebiasaan untuk merubah diri, ya, untuk bersyukur. Yang pertama, kalau ada orang baik, yang pertama kita lihat kita dulu. Kalau kita itu dengan melihat orang banyak sering membandingkan, maka sebaiknya jangan banyak melihat orang. Latih dulu diri. Nih, kalau kita mau teknis yang praktis, ya. Contoh misalkan, kalau ngelihat status orang pasti selalu inginnya membanding-bandingkan. Berarti kita masih lemah, belum kuat. Sebab itu jangan banyak ngeliatin status orang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi balik, coba kita lihat fokus pada apa yang ada pada kita. Kira-kira kita ini apa? Jangan fokus pada apa yang ada pada orang. Sehingga kadang-kadang kalau kita banyak fokus pada apa yang ada pada orang, ya tadi timbulnya lagi-lagi setan membisikkan, ngebanding-bandingin. Padahal kadang-kadang nih ya, apa yang kita punya itu, yang belum sempat untuk kita syukuri, itu banyak orang di luaran sana yang doanya pengen seperti kita. Doanya pengen seperti kita. Ada sahabat-sahabat kita itu, ya Allah, yang diuji dengan tunanetra gak bisa ngelihat. Tuh doanya tiap hari hanya, ya Allah, kapan saya bisa melihat wajah istri saya, ya Allah, kapan saya bisa melihat wajah anak saya ini, ya Allah. Kalau memang di surga bisa saya melihat wajah anak dan istri saya ini, ya Allah, masukkan aku ke dalamnya supaya aku bisa melihat wajah anak dan istriku. Segitunya loh. Padahal kita tiap hari bisa melihat wajah pasangan dan anak kita. Ada apa yang kita laksanakan itu, orang berdoa sampai nangis-nangis. Maka syukuri itu, gak usah banyak ngeliatin orang. Nah dari situ kalau kita ngeliat, ya Allah, mungkin apa yang saya masih punya tubuh yang lengkap ini. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan cacat, dia berdoa supaya minta seperti saya. Saya masih punya orang tua seperti ini, ada di antara mereka yang gak punya orang tua. Saya masih punya kerjaan begini, ada kalanya saya masih begitu. Saya punya anak begini walaupun sulit, kadang-kadang bikin saya insecure, tapi saya punya. Di luaran sana, hanya sekedar pengen punya anak, berdoa sampai nangis-nangis. Allah gak kasih. Dengan itu insya Allah kita bisa bersyukur. Halo, kenapa ini? Saya kembalikan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho. Itu salah satu tips untuk kita selalu bersyukur. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami kembali. Yuk. Ujung acara Damai Indonesiaku, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama guru-guru kami. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak Tarik Malaka. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari sifat insecure, yang pertama, jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, dan yang kedua, banyakin bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah janji di surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur, Allah tambah. Apapun yang kita punya, kita syukuri. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka engkau akan bahagia. Orang yang paling bahagia bukan orang yang memiliki segalanya, tapi orang yang paling bahagia, orang yang mampu mensyukuri segalanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki untuk kita semuanya. Allah panjangkan umur dan Allah berikan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Takhassanna bidhil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wa ansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai yang ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat untuk sesama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi